Pada saat itu, Mayang yang sudah meminta izin untuk melakukan operasi bagian wajah dan juga bagian dada. Namun ternyata pada kenyataannya, Mayang ini sekaligus melakukan operasi di bagian alat vital. Dia mengubah kodratnya dari yang awalnya seorang laki-laki menjadi seorang perempuan. Dan operasi itu pun dia lakukan di Thailand. Operasinya berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya halangan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2014. Mengisahkan tentang seorang waria yang mengalami nasib tragis di tangan kekasihnya sendiri yang merupakan seorang bule asal Australia. Kejadian mengerikan ini dipicu karena pertengkaran hebat, dan di dalam pertengkaran tersebut banyak kalimat-kalimat kasar yang diutarakan oleh si korban kepada pasangannya. Dikarenakan pertengkaran itu, korban pun berakhir menjadi potongan-potongan yang dibuang ke dalam tong sampah. Bagaimana kisah mengerikan ini bisa terjadi? Langsung saja kita bahas selengkapnya di Kata Pena. Kematian Febri Ardiansyah sangat mengejutkan keluarga yang berada di Lampung. Febri yang telah berganti nama menjadi Mayang Prasetyo mengenaskan di Brisbane, Australia. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kisah ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Tanjung Karang, Lampung, ada seorang laki-laki yang bernama Febri Ardiansyah yang lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1987. Febri ini sedari kecil bersekolah di Bina Mulia Lampung, mulai dari SD sampai SMA. Febri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Nining Sukarni dan ayahnya yang bernama Nuryanto. Orang tua Febri sudah bercerai, yang mana akhirnya Febri hanya tinggal bersama sang ibu dan kedua saudara perempuannya. Meskipun Febri merupakan anak laki-laki dari keluarga tersebut, namun Febri ini ternyata tidak terlahir seperti kebanyakan laki-laki pada umumnya, yang mana dia justru sering sekali menghabiskan waktu di dalam rumah dan dia senang memainkan permainan perempuan bersama adik-adik perempuannya. Bahkan, daripada bermain di luar panas-panasan seperti anak laki-laki pada umumnya, Febri lebih senang membantu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, beres-beres, atau sampai membantu ibunya memasak. Sekalipun dia keluar rumah, Febri ini sering sekali main ke lokasi syuting jika ada artis yang sedang datang ke Lampung. Pada saat itu, dia sangat mengagumi seorang artis yang bernama Mayang Sari. Bahkan saking sukanya, dia sering sekali menirukan perilaku dari Mayang Sari serta gaya berpakaiannya. Dan hal tersebut terbawa hingga Febri beranjak dewasa. Bahkan lama-kelamaan, dia yang terlahir sebagai seorang laki-laki mulai menyadari bahwa di dalam jiwanya dia adalah seorang perempuan dan dia juga suka kepada laki-laki. Semakin dewasa, bukannya dia menunjukkan sisi maskulinnya sebagai seorang laki-laki, namun yang ada justru dia terus memperlihatkan sisi feminim. Bahkan secara terang-terangan dia mulai merubah penampilannya menjadi seorang perempuan. Dia sering sekali menggunakan wig dan mengenakan pakaian perempuan. Bahkan Febri mengganti namanya sendiri menjadi Mayang Prasetyo. Ya, Mayang, yang diambil dari nama artis yang dia idolakan. Sedangkan Prasetyo dia ambil dari nama seorang laki-laki yang pernah dia sukai. Dan sejak saat itu, di tempat-tempat baru dan kepada orang-orang yang baru, dia selalu memperkenalkan diri sebagai seorang wanita yang bernama Mayang. Jadi, untuk selanjutnya sobat, kita akan mengganti nama Febri dengan sebutan Mayang. Oke, kita lanjutkan. Dari penampilan Mayang yang senang seperti perempuan, Mayang pun kemudian mulai berpikir untuk melakukan operasi. Dia ingin sepenuhnya menjadi perempuan seutuhnya. Namun pada saat itu, karena dia belum bekerja dan belum memiliki uang, keinginan tersebut
dia simpan dahulu sampai dia nantinya memiliki uang. Hingga selepas lulus sekolah di tahun 2005, demi bisa membahagiakan kedua orang tua serta mewujudkan mimpinya untuk melakukan operasi menjadi seorang perempuan, Mayang ini memberanikan diri untuk mencari pekerjaan keluar kota, yang mana pada saat itu dia memutuskan untuk merantau ke Pulau Dewata, Bali. Sebenarnya, sebelum dia memutuskan untuk merantau, Mayang ini sempat bekerja di Lampung. Namun, pendapatannya di sana tidaklah seberapa. Makanya, dia nekat mencari penghasilan yang lebih besar di kota orang. Meskipun dia merasa sedih karena harus jauh dari sang ibu, namun cita-citanya sangat besar. Makanya, dia memutuskan untuk pergi, dan tentunya juga atas restu dari orang tuanya. Singkat cerita, sampailah Mayang di Bali. Hiduplah dia di sana. Selama di Bali, Mayang ini mengaku kepada sang ibu yang bernama Nining kalau dia bekerja di sebuah salon. Dari pekerjaannya tersebut, penghasilan yang didapat sangatlah lumayan. Dia lupa juga, Mayang ini menabung dari sebagian penghasilannya. Hingga beberapa lama dia bekerja, uang tabungannya sudah terkumpul banyak. Dan dia pun akan segera melakukan operasi. Meskipun begitu, dia juga tidak pernah lupa mentransfer sang ibu untuk kebutuhan sehari-hari ibunya selama di Lampung. Pada saat itu, ketika Mayang sudah membulatkan tekad dan tabungannya juga sudah cukup untuk melakukan operasi, Mayang pun langsung menelpon ibunya untuk meminta izin. Dia awalnya ingin melakukan operasi di bagian dada dan wajahnya. Saat mendengar permintaan izin tersebut, Nining, ibu Mayang, jelas sangat kaget. Awalnya dia marah dan menangis. Dia tidak mau mengizinkan permintaan Mayang begitu saja. Nining meminta Mayang untuk terlebih dahulu meminta petunjuk jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, Mayang malah menjawab perkataan ibunya dengan berkata, "Ibu gak usah khawatir, aku udah yakin, aku minta doa aja. Aku bakal melakukan operasi di bagian dada sama wajah. Udah itu aja ya bu, ibu aja yang berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Mayang. Mendengar ucapan tersebut, ibunya Nining tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa pasrah. Lagian jika Nining melarang, Mayang pasti akan tetap melakukan operasi tersebut. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Mayang tetap selamat dan sehat-sehat saja. Pada saat itu, Mayang yang sudah meminta izin untuk melakukan operasi bagian wajah dan juga bagian dada. Namun ternyata pada kenyataannya, Mayang ini sekaligus melakukan operasi di bagian alat vital. Dia mengubah kodratnya dari yang awalnya seorang laki-laki menjadi seorang perempuan. Dan operasi itu pun dia lakukan di Thailand. Operasinya berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya halangan. Lalu singkat cerita, setelah selesai melakukan operasi, Mayang ini kemudian mulai mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Selama pasca operasi, dia sempat beristirahat terlebih dahulu sembari memikirkan apa pekerjaan yang lebih cocok untuknya setelah melakukan operasi tersebut. Lalu setelah bekas operasinya sembuh, di saat itulah dia mulai memanfaatkan penampilannya dan mulai pindah bekerja ke salon-salon besar. Di saat itu ada keuntungan dari hasil operasi tersebut. Dia bisa bekerja di tempat yang lebih mewah dengan penghasilan yang lebih besar. Klien-klien di salon tempat dia bekerja juga tidak main-main. Kebanyakan berasal dari luar negeri dan sebagian besarnya itu adalah klien dari Australia. Sontak saja di saat itu relasi Mayang semakin luas. Bahkan selama beberapa waktu dia bekerja di salon, sampai ada yang mengajak dia untuk bekerja di luar negeri, tepatnya di Australia. Jelas saja Mayang sangat tertarik, apalagi dia punya banyak kenalan di Australia. Karena selama di Bali, dia cukup bersosialisasi dengan para bule-bule Australia. Namun sebelum dia menerima tawaran untuk pindah ke Australia, Mayang terlebih dahulu menghubungi ibunya. Lagi-lagi, dia sebagai anak yang patuh meminta restu kepada ibunya untuk pergi ke Australia. Pada saat meminta izin, ibunya tidak banyak bertanya. Lagi-lagi, ibunya mengizinkan Mayang melakukan apa yang diinginkan. Ibunya yang bernama Nining ini hanya berpesan agar Mayang bisa menjaga diri dengan baik dan selalu memberi kabar. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Mayang pun mulai mempersiapkan diri. Dan setelah semuanya dirasa siap, Mayang pun berangkat ke Australia dengan menggunakan visa wisata. Selama Mayang di Australia, di sana kehidupannya berjalan dengan sangat baik. Teman-temannya
cukup baik kepada Mayang. Makanya tidak heran jika saat dia datang ke Australia, dia langsung mendapatkan pekerjaan karena teman-temannya sudah mempersiapkan hal itu untuk Mayang. Dari beberapa informasi yang didapatkan, di saat itu Mayang sempat bekerja sebagai seorang penari di kapal pesiar, dan bahkan tidak hanya itu, dia juga sempat bekerja sebagai seorang PSK yang bisa di-booking melalui sebuah klub waria yang berinisial TPD yang ada di Melbourne. Bayaran Mayang di sana sangatlah mahal, yang mana dalam durasi sejam saja dia bisa melayani kliennya. Mayang akan mendapatkan bayaran sebanyak 5 juta rupiah. Maka tidak heran dia sangat betah dengan pekerjaannya tersebut. Sampai-sampai dia menjalani pekerjaan yang tergolong haram ini sampai 5 tahun lamanya. Di dalam pekerjaannya itu, bisa dikatakan Mayang ini menjadi seorang waria yang paling populer di sana. Dan popularitasnya membuat dia ternyata memiliki beberapa orang musuh alias orang-orang yang tidak suka dengan dia. Mulailah di saat itu hal tersebut membuat Mayang risih, yang mana akhirnya karena sudah tidak tahan, Mayang pun memutuskan untuk keluar dari tempat yang berinisial TPD tadi. Dia memutuskan untuk membuat situsnya sendiri. Dia memutuskan untuk menjajakan dirinya sendiri melalui website, dan atas pengalamannya selama di dunia pekerja komersial, Mayang pun berhasil menggait banyak pelanggan dengan sangat mudah. Namun, selama bekerja ilegal di Australia dan tinggal di sana, Mayang ini semakin lama semakin khawatir, yang mana dia masih menggunakan paspor dan visa wisata. Hal tersebut bisa membuat dia ditangkap oleh imigrasi dan juga dideportasi ke Indonesia, serta tidak boleh kembali lagi selama-lamanya ke Australia. Hal tersebut membuat Mayang kemudian mencari ide bagaimana caranya agar dia tetap bisa tinggal di Australia. Dan hal itu pun kemudian mendorong Mayang untuk segera menemukan seorang laki-laki Australia yang bisa menikahinya untuk mendapatkan status kewarganegaraan Australia. Singkat cerita, selama Mayang berada di Australia dan memiliki banyak kenalan, dia mengenali salah satu laki-laki yang bernama Marcus Peter Volke, seorang bule asal Australia yang bekerja sebagai koki di kapal pesiar. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang cerita ini, kita bahas sedikit soal latar belakang dari Marcus ini terlebih dahulu. Jadi sobat, Marcus ini merupakan seorang laki-laki yang statusnya sebagai koki. Namun aslinya di belakang semua itu ternyata dia juga seorang alias laki-laki yang menjajakan diri untuk para tante-tante girang atau wanita-wanita yang mau memakai jasanya. Dan bisa dikatakan latar belakangnya ini sama seperti Mayang. Namun bedanya Marcus merupakan pria tulen. Dia masih menyukai wanita. Pada saat itu sebenarnya Mayang ini tidak begitu dekat dengan Marcus. Dia menjalin komunikasi dengan Marcus hanya secukupnya. Namun memang Mayang sedikit tertarik kepada Marcus. Tapi meskipun begitu, dia juga mengetahui jika Marcus ini adalah seorang pekerja komersial versi laki-laki yang bekerja sampingan sebagai koki dan ternyata memiliki permasalahan finansial, yaitu hutang sebesar 120 juta. Jadinya hal tersebut membuat Mayang agak sedikit enggan dekat dengan Marcus karena Marcus memiliki banyak hal yang negatif. Namun sobat, karena Mayang membutuhkan pasangan agar bisa mendapatkan kewarganegaraan, mau tidak mau kemudian dia pun mencoba untuk mengajak Marcus menikah. Dia memberikan penawaran kepada Marcus dengan mengatakan jika Marcus ingin menikah dengannya, maka Mayang akan melunasi hutang Marcus sebesar 120 juta tersebut. Dan mendengar hal itu, ternyata Marcus sangat tertarik. Dia setuju dengan permintaan itu. Mereka berdua akan sama-sama diuntungkan. Mayang bisa mendapatkan kewarganegaraan dari Marcus, sementara Marcus akan mendapatkan kelunasan hutang. Singkat cerita, hingga beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai menikah. Pada saat itu Mayang belum meminta izin kepada ibunya, karena pernikahan tersebut buru-buru agar dia segera mendapatkan kewarganegaraan di Australia. Namun setelah beberapa waktu dia melaksanakan pernikahan, Mayang tiba-tiba saja semakin serius dengan Marcus, dan bahkan Mayang sampai membawa Marcus untuk bertemu dengan sang ibu demi meminta restu. Pada saat itu, ibu Mayang sangat kaget
Selama ini dia tidak menyangka kalau anaknya sudah berubah menjadi wanita tulen dan bahkan sudah menikah dengan laki-laki. Pada saat itu juga, sang ibu tidak bisa berbuat banyak. Sedari awal dia sudah pasrah dan ketika Mayang meminta restu, ibunya juga tidak banyak bicara. Dia hanya mengikuti setiap kemauan anaknya tersebut. Markus yang dibawa pulang ke kampung oleh Mayang sangat menikmati suasana kota Lampung. Dan selama Markus berada di Lampung, dia juga sangat senang karena diperlakukan dengan baik oleh keluarga Mayang. Lalu, singkat cerita, hingga waktu pun berlalu, Mayang dan Markus pun memilih untuk kembali ke Australia dan menjalankan kehidupan mereka lagi. Pernikahan mereka berdua bisa dikatakan sangat baik. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen yang bernama Apartemen Tinerife di daerah Queensland yang ada di Brisbane. Dikarenakan background dari pernikahan mereka hanya untuk hubungan simbiosis mutualisme, bukan karena didasari oleh cinta, keduanya pun tidak banyak menuntut satu sama lain. Mereka saling membiarkan masing-masing dari mereka untuk melakukan pekerjaan. Mayang tetap dengan pekerjaan menjadi seorang pekerja komersial, begitupun dengan Markus, tidak ada kecemburuan satu sama lain. Namun di dalam pernikahan tersebut, bisa dikatakan Mayang ini lebih dominan dibandingkan Markus. Mayang lebih banyak mengatur. Dia juga suka marah-marah jika Markus melakukan kesalahan sepele. Ya, jiwa kewanitaannya sangat tinggi. Namun meskipun sifatnya begitu, Markus selalu melayani Mayang dengan penuh kesabaran. Yang mana hal itu pula yang membuat Mayang kemudian lama-kelamaan malah nyaman dengan Markus. Dia baper dan mulai menaruh perasaan cinta pada Markus karena merasa Markus ini banyak mengalah dengan dia. Tiba-tiba, Mayang mulai posesif dan tidak suka jika Markus ini melayani wanita-wanita yang menjadi kliennya. Di saat itu Mayang mulai mencoba jujur kepada Markus. Dia bilang dia tidak suka jika Markus harus bekerja sebagai laki-laki yang melayani wanita lain. Namun ternyata Markus masih bersikeras. Dia masih tetap dengan pendiriannya bahwa pernikahan mereka hanya untuk simbiosis mutualisme atau keuntungan bagi mereka masing-masing. Bukan untuk diatur-atur yang seolah-olah pernikahan ini adalah pernikahan serius. Dia tidak mau meninggalkan pekerjaan tersebut. Bahkan Markus mengatakan lebih baik dia kehilangan Mayang dibandingkan pekerjaannya karena dia sangat menikmati pekerjaan tersebut. Di saat itu Mayang pun marah-marah. Namun Markus tidak peduli sama sekali. Bahkan dalam keadaan Mayang marah-marah, Markus ini lebih memilih untuk pergi melayani kliennya yang sudah menanti dia. Singkat cerita, pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, Markus yang sedang bersama kliennya di apartemen kliennya. Pada saat itu, tiba-tiba ditelepon oleh Mayang. Di dalam telepon tersebut, Mayang meminta Markus untuk segera pulang. Pada saat itu Mayang merasa cemburu kepada Markus. Namun, dia tidak menyampaikan secara langsung, yang mana dia beralasan meminta Markus untuk pulang demi membantunya membersihkan kotoran anjing. Ketika itu Markus yang terus diteleponi oleh Mayang kemudian meminta izin kepada kliennya untuk pulang sebentar. Kliennya dengan berbaik hati mengizinkan Markus untuk pulang sebentar. Namun kliennya itu meminta Markus balik lagi jika urusannya sudah selesai. Lalu Markus pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian, Markus pun tiba di rumah. Namun dia tiba itu pada dini hari. Bahkan tanggal sudah menunjukkan tanggal 3. Dan di saat itu, Mayang langsung marah-marah. Mayang mengatakan kalau dia tidak suka jika Markus melayani klien terus-menerus. Dia mengatakan kalau dia ingin Markus berhenti melakukan pekerjaan tersebut. Mendengar hal itu, Markus pun menjadi muak. Dia menolak pernyataan Mayang mentah-mentah, lalu tidak kehabisan akal. Mayang kemudian mengancam Markus. Dia bilang, jika Markus tidak mau memenuhi keinginannya untuk berhenti menjadi seorang laki-laki pelayan wanita, maka dia akan membongkar rahasia Markus kepada keluarga besarnya. Dia mengatakan akan memberitahu semua orang kalau Markus ini sebenarnya gigolo dan menikah dengannya hanya karena uang. Mendengar ucapan tersebut, jelas saja Markus merasa terancam. Markus di saat itu menjadi murka. Dia tidak mau jika rahasia gelapnya itu diberitahukan kepada keluarganya. Dia takut, dia panik, dan dia tidak mau dilaporkan. Akhirnya, antara Markus dan Mayang pun terlibat cekcok yang sangat hebat. Sampai-sampai di dalam cekcok tersebut, tetangga apartemen mereka mendengar percekcokan itu. Dan di dalam pertengkaran hebat tersebut, Mayang secara spontan meneriaki Markus dengan kata-kata bodoh
Yang mana hal itu ternyata memicu emosi Markus untuk melakukan tindakan yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan sama sekali. Entah bagaimana detailnya, namun yang jelas pada saat itu Markus tiba-tiba mengambil sebuah pisau di dapur. Menggunakan pisau tersebut, dia melakukan hal yang sangat kejam kepada Mayang. Dia menikamkan pisau itu ke beberapa bagian tubuh Mayang hingga akhirnya Mayang tewas seketika. Pada saat itu ruangan apartemen mereka dipenuhi dengan genangan cairan merah hingga seluruh tubuh Markus pun tidak terlewat dari percikan cairan merah tersebut. Markus yang membabi buta menikamkan pisau tadi ke tubuh Mayang seolah dia seperti orang yang kerasukan. Setelah Mayang tewas, disitulah Markus menyadari bahwa apa yang dia lakukan sudah di luar batas. Lalu di tengah-tengah kepanikannya, Markus langsung membersihkan diri. Dia menuju ke kamar mandi untuk membersihkan cairan merah yang melumuri tubuhnya. Setelah dia bersih-bersih, dia membiarkan jasad Mayang tergeletak di apartemen dengan kondisi apartemennya yang dipenuhi cairan merah tersebut. Lalu dia tidak peduli dengan hal itu. Dia malah kembali ke kediaman kliennya untuk melayani kliennya lagi dan berniat akan membereskan jasad Mayang keesokan harinya. Di saat itu tidak ada yang mengetahui bahwa pertengkaran hebat antara Mayang dengan Markus itu berakhir dengan sebuah tragedi yang sangat tragis. Namun di hari itu, beberapa jam setelah kejadian, salah seorang tetangganya yang bernama Debrena tengah melintas di unit apartemen Markus dan juga Mayang. Saat dia melintas, tiba-tiba dia mencium bau hanyir yang sangat menyengat. Awalnya dia tidak merasa curiga. Bau yang menyengat tersebut dia semprot menggunakan pewangi ruangan. Namun di saat itu dia menyadari bahwa usahanya sia-sia. Bau busuk itu semakin menyengat. Dan ketika itu sebenarnya, Debrena ini sangat penasaran dan ingin menanyakan kepada Markus tentang bau apa itu sebenarnya. Namun dia tidak berani. Dan dia juga melihat kondisi ruangan apartemen tersebut sedang sepi, seperti tidak ada penghuninya. Makanya di saat itu dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk masuk lagi ke ruangan apartemennya. Karena di lorong apartemen sangatlah bau yang berasal dari ruangan apartemen Markus. Singkat cerita, di samping itu, setelah Markus memuaskan kliennya, dia pun ingin kembali ke apartemen. Namun sebelum dia kembali ke apartemen, Markus ini sempat pergi ke swalayan untuk membeli perlengkapan berupa sarung tangan, plastik sampah, dan bahan kimia pembersih. Setelah semuanya selesai, dia pun menyempatkan diri ke rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya yang diduga terkena pisau saat melakukan tindakan keji kepada Mayang. Setelah itu, barulah dia kembali ke apartemennya. Dan di dalam apartemen, Markus kemudian melihat jasad Mayang yang kondisinya sudah mulai membengkak. Dia pun kemudian melanjutkan aksinya. Entah apa yang ada di pikirannya pada saat itu. Tiba-tiba dia mengambil sebuah pisau daging, lalu memotong dan memisah-misahkan bagian demi bagian dari kekasihnya itu. Dia bertindak seperti koki profesional. Markus dengan lihai memotong satu demi satu bagian tersebut dan memisahkan tulang belulang. Sebagian potongan dia masukkan ke dalam wadah dan beberapa bagian lainnya dia masukkan ke dalam sebuah kantong plastik. Lalu dia kemudian mencuci potongan-potongan tadi yang sudah dia pisahkan. Selanjutnya, potongan tersebut dia masukkan ke dalam sebuah panci besar. Lalu dia isi air dan kemudian dia rebus. Seolah-olah dia sedang membuat sup daging yang dicampur dengan cairan kimia pembersih yang sempat dia beli. Beberapa jam berlalu, sup yang aneh tersebut pun mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap dikarenakan campuran dari airnya itu dicampur dengan cairan kimia. Bau yang tidak sedap itu bahkan sampai tercium di lorong apartemen, yang mana bau tersebut lagi-lagi memancing para tetangganya menjadi lebih penasaran dengan bau itu. Tetangganya yang bernama Debrena kemudian keluar lagi dari unit apartemen. Dia pun kemudian mencoba menghampiri unit apartemen Markus. Di saat itu kebetulan pintu apartemen Markus ternyata sedikit terbuka dan Debrena sedikit mengintip. Lalu dia melihat Markus ternyata sedang memasak sesuatu. Dengan penuh keberanian, dia mencoba menanyakan Markus sedang masak apa dan mengapa masakannya itu sangat bau. Lalu perlahan-lahan Debrena pun mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam unit apartemen. Jelas di saat itu Markus sangat kaget. Dengan gelagapan, dia pun menjawab pertanyaan dari Debrena dengan berkata kalau yang dia masak itu adalah sup yang tidak sengaja gosong. Pada saat itu Debrena merasa ada yang aneh. Debrena juga sempat bertanya tentang kemana Mayang pergi.
Di saat itu, Markus mengatakan kalau Mayang sedang pergi keluar karena mereka sedang bertengkar. Mendengar pernyataan tersebut, Debrena pun langsung percaya saja. Dia tidak mau banyak ikut campur dan memutuskan untuk segera kembali ke unit apartemennya. Setelah Debrena pergi, Markus kembali melanjutkan kegiatannya memasak sop daging tersebut. Pada saat dia sedang asik mengaduk-aduk, tiba-tiba saja listrik di rumahnya itu korslet yang membuat Markus mau tidak mau menghubungi teknisi untuk datang memperbaiki aliran listrik. Di saat itu Markus memanggil teknisi listrik yang bernama Bradley Coyne pada jam 6.18 malam. Pada saat Bradley ini datang, Markus memberitahu bahwa di apartemennya listrik sedang mati dan dia membutuhkan bantuan untuk menyalakan oven serta kompor listriknya. Lalu Bradley pun datang. Setibanya Bradley di apartemen tersebut, dia mencium bau yang sangat menyengat. Sambil menutup hidungnya, Bradley berkata, bau apa ini? Menyengat sekali, ucapnya. Lalu di saat itu Markus beralasan, itu aku lagi masak kaldu babi. Maaf ya kalau bau, soalnya belum selesai juga itu masakannya, ucapnya. Lalu Bradley yang percaya berkata, oh lagi masak babi ya? Tapi kok baunya aneh ya? Seperti daging anjing, ucap Bradley sambil berlalu pergi mencari akses panel listrik utama. Di saat itu Markus sengaja tidak menjawab ucapan dari Bradley agar obrolan mereka perihal daging tidak dilanjutkan. Lalu pada saat Markus dan Bradley hendak menuju panel utama, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Debrena serta suaminya. Di saat itu Debrena sempat bertanya lagi, kalian mau kemana? Tanya Debrena. Lalu Markus langsung menjawab, ini aku kan lagi masak sop. Tiba-tiba sop di dalam panci meluap, akhirnya kena kompor listrik. Listriknya korslet, ucap Markus beralasan. Debrena yang mendengar penjelasan itu merasa ada yang aneh dan dia pun bertanya, kok aneh ya? Nggak kayak biasanya. Coba ada yang salah kali di apartemenmu. Coba aku bantu cek ya. Soalnya kan panel listrik itu kan sensitif, nggak bisa kalau main asal-asal aja. Apalagi tanpa sepengetahuan pengelola apartemen. Masalah keamanan kan ini, apalagi kita bertetangga. Aku bantu cek ya, ucap Debrena. Pada saat itu Markus sempat melarang Debrena untuk masuk. Namun Debrena kembali mengatakan, kamu nyembunyiin apa? Kok kamu nggak bolehin aku masuk? Kan aku cuma pengen periksa aja listriknya. Harusnya kan nggak apa-apa. Kamu bisa biarin aku masuk dulu, ucap Debrena di saat itu. Markus yang merasa terpojokan dan tidak mau membuat Debrena ini curiga, dia pun mengizinkan Debrena untuk masuk ke dalam unit apartemen. Saat Debrena ini masuk, sebenarnya Debrena sudah merasa curiga, yang mana kecurigaannya tersebut membuat Debrena jadi mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. Pada saat itu, dia menemukan adanya bercak cairan merah yang memanjang. Karena merasa tidak biasa dan sejak siang dia melihat gelagat Markus ini juga tidak biasa, akhirnya Debrena ini pun berinisiatif untuk memfoto bercak tersebut tanpa sepengetahuan Markus. Di saat itu Markus yang sudah gelisah berkata, "Nggak ada apa-apa kan? Udah cukup ya periksanya," kata Markus. Debrena yang sudah merasa curiga tidak mengatakan apapun. Dia menyimpan kecurigaannya itu sendirian. Lalu dia pun mengajak suaminya untuk kembali ke unit apartemen mereka. Dan sementara itu Markus pun kembali menuju ke panel listrik bersama dengan si teknisi yang bernama Bradley tadi. Di dalam apartemen, Debrena yang masih merasa gelisah kemudian memberanikan diri untuk melaporkan kecurigaannya ini kepada pihak kepolisian. Debrena juga mengatakan kalau gelagat dari Markus benar-benar aneh. Bahkan dia mengatakan mungkin saja ini ada kaitannya dengan Mayang yang tidak terlihat beberapa waktu ini. Lalu pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung saja menghampiri kediaman Markus. Setibanya pihak kepolisian di unit apartemen Markus, polisi langsung mengetuk pintu. Saat itu, Markus membukakan pintu tersebut dan betapa terkejutnya dia melihat ada beberapa orang polisi yang berada di depan pintu apartemennya. Pada saat itu, polisi bertanya banyak hal dan Markus ini terlihat gelagapan dan seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Markus juga sempat menanyakan apa perihal dan maksud kedatangan pihak kepolisian itu ke sana. Lalu polisi itu mengatakan kalau mereka mendapatkan laporan dan harus segera memeriksa unit apartemen Markus. Di saat itu, Markus yang sudah ketakutan melarang pihak kepolisian untuk masuk memeriksa unit apartemennya. Dan di saat itulah pihak kepolisian ini merasa curiga
karena Markus tidak memperbolehkan mereka masuk ke dalam untuk melakukan penggeledahan. Polisi pun langsung mendesak Markus agar memperbolehkan mereka melakukan penggeledahan segera. Lalu karena merasa takut di penjara, dengan gelagapan Markus mengatakan, "Oke, baik, boleh, tapi tunggu sebentar. Ada yang perlu aku urus. Oh iya, itu anjingku. Harus aku masukkan ke kandang dulu. Tunggu sebentar ya," ucap Markus. Lalu dia pun masuk ke dalam unit apartemen dan menutupnya. Dan di dalam unit apartemen tersebut, Markus ternyata tidak benar-benar mengurusi anjingnya. Tetapi yang ada dia malah mengambil sebuah pisau dan lalu memilih kabur dengan melompati pagar belakang dari unit apartemen. Pihak kepolisian yang belum menyadari beberapa waktu menunggu di luar, namun mereka merasa mulai ada yang tidak beres. Mereka menunggu terlalu lama dan pihak kepolisian pun mencoba untuk memanggil-manggil Markus yang berada di dalam. Masih tidak ada jawaban dari dalam dan polisi yang tidak mau kecolongan langsung saja mendobrak pintu unit apartemen itu. Dan benar saja, perasaan mereka, Markus ternyata tidak ada di dalam dan ternyata telah melarikan diri. Mendapati hal itu, pihak kepolisian pun melakukan tindakan cepat. Mereka membagi 2 unit di sana. Beberapa polisi mengecek unit apartemen dan sisanya melakukan pengejaran terhadap Markus. Pada saat polisi melakukan penggeledahan apartemen, betapa terkejutnya mereka saat menemukan adanya potongan tubuh manusia di dalam plastik yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, pihak kepolisian juga menemukan adanya sop berisi daging yang diperkirakan merupakan sisa potongan daging yang ada di dalam plastik. Polisi kemudian melakukan evakuasi dan mulai membawa potongan-potongan tersebut untuk kepentingan pemeriksaan. Di sisi lain, Markus yang masih kabur di dalam pelariannya mencoba untuk mencari cara agar dia tidak berpapasan dengan polisi. Yang mana hal ini membuat dia berpikiran yang benar-benar pendek. Entah apa yang ada di otaknya. Di saat itu, dia malah bersembunyi di dalam sebuah tong sampah besar. Lalu, di dalam tong sampah tersebut, dia melakukan penghilangan nyawanya sendiri dengan menggunakan pisau yang sudah dia bawa dari apartemen. Sementara itu, polisi masih mengejar Markus. Dan untuk mempermudah pencarian, pihak kepolisian menggunakan anjing pelacak demi mengendus keberadaan Markus. Di saat itu, anjing pelacak pun mengarah ke sebuah jalanan yang merupakan tempat bak industri sampah. Anjing tersebut mencium sebuah bak sampah dan pada saat itu juga polisi langsung membuka bak sampah itu. Polisi menemukan adanya Markus di sana dan ternyata kondisinya sudah meninggal dunia. Polisi kemudian langsung mengevakuasi jasad Markus untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Di samping itu, hasil pemeriksaan tubuh di apartemen itu sudah keluar, yang mana semuanya menunjukkan jika potongan tubuh tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang bernama Febri alias Mayang Prasetyo. Setelah hasil otopsi keluar, pihak keluarga Mayang pun dihubungi, yang di saat itu berada di Lampung. Saat pihak keluarga menerima kabar tersebut, mereka seperti tersambar petir. Rasanya bagi sang ibu yang bernama Nining, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi. Dia tidak menyangka jika anaknya akan tewas di tangan laki-laki yang pernah dibawa oleh Mayang ke rumah mereka di Lampung. Di saat itu, Nining menangis sejadi-jadinya. Dia syok, namun dia mau tidak mau harus merelakan kepergian anak sulungnya dan meminta kepada pihak otoritas Australia untuk segera memulangkan jasad Mayang. Setelah beberapa proses dijalani, akhirnya jasad Mayang pun bisa dipulangkan melalui KBRI Indonesia dan jasadnya akhirnya tiba di Bandar Lampung beberapa hari setelah kejadian mengerikan tersebut. Pada saat jasad yang sudah terpotong-potong itu tiba di Indonesia, tepatnya di Bandar Lampung, ternyata tidak ada satu orang pun yang menyambut. Ibu Mayang, yaitu Nining, mengaku bingung karena warga setempat justru menolak untuk mensolatkan jenazah Mayang. Karena tidak adanya jalan lain, Mayang sudah harus segera dikebumikan. Akhirnya sang ibu meminta bantuan kepada LBH Bandar Lampung terkait masalah ini, yang mana pada akhirnya jenazah Mayang disolatkan di Masjid Taufikur Rahman dan ada sekitar 2 saf jemaah yang menyalatkan jasadnya. Dan setelah jenazah disalatkan, jenazah Mayang pun langsung dibawa ke TPU Giriloyo, Kelurahan Sukamenanti yang terletak 1 kilometer dari rumah duka. Karena pelaku dari aksi eksekusi ini sudah tewas menghilangkan nyawanya sendiri, pada akhirnya
tidak ada proses hukum yang terjadi, yang mana jika pelaku masih ada dan tertangkap, kemungkinan besar Markus ini akan mendapatkan hukuman kurang lebih 25 tahun kurungan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Australia. Itu dia sobat, kisah dari Mayang Prasetyo yang harus berakhir di tangan suami sesama jenisnya sendiri di Australia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?